Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita banyak dihadapi berbagai persoalan hidup. Ada beberapa cara ya di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup yang sering menimpa dalam kehidupan kita. Nah, para hadirin yang berbahagia, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya, datang silih berganti. Itu merupakan sebuah cobaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk ciptaannya, terutama kita sebagai manusia. Di balik itu semua, Allah juga mempersiapkan solusinya. Setiap ada cobaan, pasti ada solusi. Nah, dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, Allah mengatakan, nafkahilah dari sebagian hartamu, pasti Allah akan gantikan di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya dalam kehidupan ini kita jangan kurang untuk bersedekah, jangan enggan untuk berbagi kepada siapapun kalau kita memiliki kelebihan. Karena itu adalah merupakan sebuah solusi yang Allah berikan ya, kepada kita. Ya, siapa yang memberi juga Allah akan ya, membalas kebaikannya, walaupun sekecil zarah. Oleh sebab itu, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, memang ya, hidup ini kita ya, mesti berbagi. Karena dalam kehidupan ini kita tidak sendiri. Dalam kehidupan ini kita saling membutuhkan. Nah, Allah memberikan harta kepada kita. Ada bagian ya, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang lemah, yang ada pada harta yang kita miliki. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk bersedekah, untuk berbagi para pengusaha. Ya, walaupun sedikit, apalagi kalau kita bisa berbagi yang lebih banyak. Para pengusaha, ya, ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, tidak usah takut. Salah satunya tadi yang saya katakan di ya, Quran surah Saba ayat 39. Barang siapa ya, menafkahi atau bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang yang lemah, kepada siapapun, maka Allah pasti akan gantikan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu sebuah perjanjian, janji Allah kepada kita. Lalu apa yang menjadi alasan untuk kita takut memberi dan bersedekah? Nah,
Sedekah juga yang merupakan ya, menghilangkan daripada kesulitan yang kita hadapi. Nah, sedekah juga akan memperluaskan rezeki kita pada masa. Itu sebuah investasi kita kepada Allah. Ya, kalau di dunia ini kita bisa berinvestasi ya dalam bentuk uang di sektor apapun, dalam bentuk saham, dalam bentuk itu properti, itu belum tentu ya kesuksesan akan kita raih, akan kita dapat, karena kita hanya bisa berusaha namun tidak bisa menentukan hasil. Namun kalau kita berinvestasi ya kepada Allah dengan sedekah, itu pasti Allah gantikan. Itu sudah janji Allah ya. Nah, pernah ada suatu cerita yang diriwayatkan ya pada zaman Rasulullah SAW ya, pernah seorang miskin datang kepada Sayyidina Ali ya, di siang hari. Pada saat itu Sayyidina Ali hanya menyimpan tinggal 1 gandum lagi di rumah. Itu pun hanya untuk makan Sayyidina Ali bersama istrinya Siti Fatimah. Begitu datang ya, fakir miskin tersebut meminta untuk disedekahkan kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, masih adakah makanan yang bisa kita sedekahkan? Apa kata Siti Fatimah? Mengatakan masih ada 1 buah gandum untuk kita makan bersama. Apa kata Ali? Kasihkan ya, kepada fakir miskin itu. Allah pasti akan menggantikan. Dikasihkan. Menjelang hanya berapa jam, dikasihkan siang, sore, ada orang mengantarkan kue yang sama sebanyak ya 3 biji gandum. Ya. Sayyidina Ali mengatakan, oh itu bukan punya saya. Karena kalau punya saya, itu saya mestinya dapat 7. Bukan 3. Karena Allah telah menjanjikan 1 diganti dengan 7. Kemudian datang lagi. Sudah balik, orang tersebut datang lagi. Membawa 7 gandum. Apa kata Sayyidina Ali? Itu yang punya saya. 1 diganti 7. Nah, itu mengandung makna bahwa apapun yang kita sedekahkan Allah langsung menggantikannya. Walau tidak pada detik itu juga. Asalkan kita lakukan dengan ikhlas. Para Musa. Nah, itulah sebuah janji Allah bahwa kalau kita sedekah dengan ikhlas walaupun 1 ya, Allah langsung gantikan. Jadi apakah sama dengan investasi yang kita lakukan di dunia? Investasi di bidang saham, saham bisa merugi, properti bisa merugi. Ya. Tapi kalau kita investasi pada Allah, tak akan pernah merugi. Karena apapun yang ada ya, yang kita miliki adalah milik Allah. Musa, jangan takut. Nah, silakan Anda mencoba. Nah, dan 2 yang kita dapat. Ya, balasan di dunia maupun balasan di akhirat juga. Nah, untuk para caleg ini mendekati ya pemilu legislatif 2024. Silakan Anda sebagai calon legislatif ya,
dengan berbagai tingkatan, lakukanlah sedekah sebanyak mungkin. Niatkan ya, tujuan Anda bisa tercapai. Lakukanlah dengan ikhlas. Dan jangan lupa, teruslah Anda berdoa. Berdoa itu ada dua pilihan. Ya Allah, jika saya jadi anggota dewan ini baik menurut Engkau untuk saya dan untuk rakyat yang memilih saya, untuk rakyat di dapil saya, untuk rakyat Indonesia, maka ya, luruskan niat saya untuk menjadi anggota dewan. Jika itu tidak baik buat saya dan untuk orang lain, menurut Engkau ya Allah, jangan jadikan saya untuk menjadi anggota dewan. Nah, ini penting. Kalau kita jadi berarti ya, baik untuk kita dan orang lain. Kalau kita pun tidak jadi juga baik untuk kita dan untuk orang lain. Ya. Kenapa baik? Ya. Karena Allah masih ingin menyelamatkan kita. Ya. Untuk terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kepasrahan pada Allah itu penting di dalam kita mencapai tujuan. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi ya beragama Islam. Semoga Anda di mana saja berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semakin sukses. Semoga pencerahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.